Shalom, selamat pagi. Ibadah pada jam kedua akan dilayani oleh Pendeta I Nengah Swama MTH. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bersama-sama menyanyikan pujian PKJ 11 bait yang ke-1 sampai dengan kedua. Sidang Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah kita pada hari ini. Maka dari itu marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di mana kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Saudara silakan duduk. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini diambil dari Ibrani pasal 3 ayat 15 yang berbunyi demikian. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kita sambut dengan pujian Kaulah Harapan. Sendiri
berseru. Sungguh benar ya Tuhan bahwa kekuatan yang kami terima adalah berasal daripadamu. Dengan kekuatan yang berasal dari Tuhanlah kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Pada saat ini kami menaikkan puji dan syukur kepadamu atas kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kami dalam hidup kami, ketika kami bekerja di rumah kami, di kantor kami, dan secara keseluruhan di tempat kami masing-masing. Di situ kami telah merasakan lawatan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Namun demikian ya Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada sesuatu yang dapat kami sembunyikan. Apabila Tuhan melihat ada suatu pelanggaran atau dosa yang sudah kami lakukan, apakah itu terjadi lewat pikiran kami, lewat perkataan kami, dan juga lewat perbuatan kami, berkenanlah kiranya Tuhan Yesus mengampuni kami. Sehingga dengan demikian, ibadah kami pada hari Minggu ini menjadi persembahan yang harum naik ke hadirat-Mu. Dan di dalamnya kami memperoleh sukacita yang baru yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada hari ini adalah dari Injil Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat yang keempat sampai ayat 8. Sedangkan ayat 9 sampai 15 mohon saudara melanjutkan membaca nanti di rumah sebelum saudara tidur. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 8 demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Saudara-saudara, sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom saudara. Gimana kabarnya hari ini? Saudara terganggu gak? Ya, anggap aja saudara ada tinggal rumahnya di dekat rel kereta api. Bukan sabar hari ribut, tapi terbiasa. Anggap aja
seperti itu ya, sehingga saudara tidak merasa terganggu. Saudara, tradisi pertanian di Bali atau di Indonesia dibandingkan dengan di negeri Palestina itu sedikit berbeda. Kalau di Bali ya, di tempat kita ini, kalau orang Bali itu nanam padi gage atau tanam padi Bali, itu lahannya itu biasanya di lahan-lahan yang kering, di ladang. Tetapi tetap dipersiapkan tempatnya. Bahkan jarak tanamnya pun diatur supaya tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu renggang. Sehingga hasil yang diperkirakan kalau punya lahan 10 are atau setengah hektar itu bisa diperkirakan berapa kilogram yang diperoleh. Demikian juga kalau kita menanam padi di sawah, lahannya itu betul-betul harus dipersiapkan dengan baik. Semakin lembut tanahnya, semakin bagus, semakin enak orang yang menanam, karena dia nanam dengan tangannya dia, jadi nanamnya enak, diperkirakan hasilnya juga akan lebih bagus. Tetapi dalam bacaan ini diceritakan tidak demikian. Nah, ini menggambarkan tentang situasi dunia pertanian pada waktu itu. Kemudian juga lahan yang mereka miliki juga tidak sama seperti kita. Ya. Dan experience itulah yang membuat Israel itu menjadi kritis dan menjadi maju. Ya. Belakangan ini teknologi pertanian Israel itu mendunia, khususnya di daerah Afrika. Dengan teknologi maju yang dimiliki, Israel itu bisa menanam kurma di atas pasir, bisa membuat pertanian yang modern di atas pasir dan juga di daerah-daerah yang kering. Nah, saudara, di dalam bacaan tadi diceritakan bahwa seorang penabur ini keluar dari rumahnya. Kemudian benih itu jatuh di 4 tempat. Yang pertama, benih itu jatuh di jalan atau di pinggir jalan. Kemudian diinjak orang dan dimakan burung. Sehingga dengan demikian nggak ada yang tumbuh di situ. Benih yang kedua jatuh di bebatuan atau di batu-batu. Sempat tumbuh sebentar, apalagi kalau batunya basah. Tapi kemudian ketika matahari terbit dan benih itu tidak bisa berakar, semakin susah menembusnya sehingga akhirnya mati. Yang ketiga, saudara, benih yang berikut jatuh di semak-semak berduri. Ya, anggap ya ini semak ya. Tanaman ini kita anggap semak, kemudian disinilah tumbuh benih itu. Dan akhirnya mulai terhimpit. Tanaman-tanaman lain juga tumbuh sehingga benih itu terhimpit dan lama-lama nggak bisa berbuah. Makin tinggi, makin dijepit dan akhirnya mati. Yang ketiga, yang keempat, saudara, benih itu jatuh di tanah yang subur atau di tanah yang baik. Kemudian menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat dalam bacaan yang lain. Kalau di sini hanya dikasih tahu menghasilkan 100 kali lipat, tapi di Matius disebutkan bahwa ada yang 60, ada yang 30, ada yang 100. Saudara, kalau saudara membaca kelanjutan dari teks ini, maka kita akan menemukan arti daripada benih itu dan arti daripada masing-masing tempat di mana benih itu jatuh. Benih itu adalah firman Tuhan sendiri yang dibawa oleh Yesus Kristus dan oleh para murid.
atau para rasul. Benih yang jatuh di tanah atau di jalan itu adalah penggambaran orang Kristen, orang-orang yang mendengar berita Injil itu begitu dengar, wih cocok ini, cocok banget ini, senang dia, begitu dengar senang. Tetapi apa yang terjadi itu hanya berhenti pada dengar saja. Giliran bagaimana firman itu harus menghidupi mereka, mereka letakkan, oh ini nggak bisa. Budaya kita harus lebih kita dahulukan. Oleh karena itu saudara, dalam kekristenan ini ambigu, ya. Di dalam tradisi-tradisi sebelum menjadi Kristen itu kan budaya begitu kuat banget tuh budaya itu, apalagi yang menyangkut pernikahan. Bahkan saking kuatnya itu budaya, dia bisa mengatakan nikah adat itu lebih penting dari nikah gereja. Apa nggak keliru itu saudara? Inilah gambaran bahwa firman itu hanya didengar saja tetapi tidak mengubah apapun dalam hidup mereka. Ini terkait juga dengan budaya perkawinan dan juga budaya penguburan. Sudah jelas saudara, misalnya dalam kekristenan itu tidak ada lagi hubungan antara orang mati dengan orang hidup, udah selesai, end. Tetapi dalam budaya-budaya tertentu itu masih ada hubungannya. Masih orang mati dengan orang hidup masih bisa berhubungan. Cerita dalam kisah Lazarus dengan Bapak Abraham, ya, itu digambarkan tidak ada lagi yang bisa menjembatani. Sampai orang kaya itu mengatakan, kirimlah orang dari surga untuk memberitahu kami supaya kami itu bertobat, ada saudara-saudara saya. Dia bilang nggak perlu, udah nggak ada lagi. Antara aku dengan engkau ada jurang pemisah, ada pembatas yang nggak akan mungkin terjembatani. Lu gimana nanti kalau gitu mati semua saudara saya? Tidak, di situ sudah ada firman Tuhan yang harus didengarkannya. Itu artinya apa saudara? Tidak ada hubungan. Tetapi manusia ini, manusia kedagingan kita dengan budaya kita itu masih melekatkan. Kristen ya Kristen, tapi budayanya juga masih dipegang sedemikian rupa sehingga terjadi sinkritisme, ya. Dan itulah penggambaran benih yang jatuh di jalan, dak ngefek, ya, nggak memberi arti apa-apa. Yang kedua saudara, benih yang jatuh di bebatuan adalah penggambaran orang yang mengeraskan hati. Setiap kali ada firman Tuhan yang datang, yang mestinya bisa menjadi pegangan, tetapi karena dia pengkong gitu ya, karena dia mengeraskan hatinya, memang ya firman nggak bertumbuh, nggak bisa tumbuh, gitu ya. Yang ketiga ini yang paling berbahaya, saudara, yang harus kita perhatikan bersama. Yang ketiga itu adalah benih yang tumbuh di semak-semak. Sempat tumbuh, ada tanah, bisa tumbuh, tetapi begitu dia lihat kanan kiri, gede-gede banget nih pohon ini, dan akhirnya dia mulai ciut, nggak mungkin saya bisa berbuah di sini. Ini adalah penggambaran orang yang selalu khawatir dalam hidupnya. Sedikit-sedikit gelisah, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit cemas. Inilah gambaran orang yang hidup, orang yang hidup di tengah berbagai himpitan. Yesus dan para murid mengatakan jangan khawatir, ya. Yesus mengatakan jangan khawatir akan hidupmu. Perhatikanlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menanam, tetapi dipelihara oleh Bapamu. Saudara, kalau saudara lihat simbol GKPB, itu ada gambar burung. Burung itu dilambangkan sebagai burung yang disebutkan dalam kitab Matius, burung pipit, ya, yang tidak menabur, tetapi dia dipelihara oleh Tuhan.
Kenapa burung itu dipilih? Bukan Roh Kudus yang dipilih, tapi Roh Kudus itu sudah menyatu sebenarnya dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi tidak perlu disimbolkan, tapi yang mau diambil adalah burung itu. Karena apa? Karena tekanan yang luar biasa terhadap kekristenan di masa awal. Oleh karena itu, dalam posisi yang tertekan itu iman harus bangkit. Ya. Oleh karena itulah Yusuf Roni ketika awal-awal dia menjadi percaya, sebelumnya dia radikal sama orang-orang Kristen, tapi belakangan dia ditangkap oleh Tuhan dan akhirnya dia ditekan juga, ditindas juga oleh sahabat-sahabatnya. Nah, di situ dia menulis buku Semakin Ditekan Semakin Merambat. Dia mengambil kutipan yang dari Paulus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, burung pipit itu adalah mengajarkan tentang iman, tentang tidak khawatir, tidak boleh khawatir, jangan khawatir. Kekhawatiran itu tidak menghasilkan apa-apa, hanya membuat kita stres, habis stres, stroke, udah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya tinggal nyusahin orang aja, ya nggak? Kalau saudara stroke, saudara hanya tinggal nyusahin orang, ya, orang di sekitar saudara, gitu ya. Dirawat, capek rawatnya, tidak dirawat, kasihan, gitu ya. Jadi itu semuanya nanti menjadi berantakan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kalau ada tantangan, kalau ada himpitan, kalau ada hal-hal yang menakutkan, lihatlah bacaan ini. Saudara mungkin bisa, Tuhan, apakah saya ini seperti benih yang jatuh di semak-semak? Benih yang jatuh di semak-semak adalah orang yang didominasi hidupnya oleh kegelisahan dan kekhawatiran, dan sekaligus juga sering mencari alasan. Ya, satu hari kami kumpul-kumpul dengan pengurus rukun kedukaan. Ini kenapa ini nggak bayar? Karena ditempel tuh di bawah itu, di lantai 2 ditempel. Saya baca dan saya lihat, ini dari tahun 2007 nggak bayar, 2017, 18 nggak bayar. Ini gimana ini? Ditagih atau diputihkan? Hanya senyum-senyum aja itu. Terus saya bilang, ini nggak boleh begini. Menjadi warga jemaat nggak boleh begini. Terus yang boleh gimana? Kita harus disiplin, gitu ya. COVID gitu ya. Saya bilang, itulah orang yang khawatir hidupnya akan selalu mencari alasan. Dengan alasan COVID dia excuse me. Jadi dia minta permakluman, saudara. Sebenarnya nggak perlu. Kematian itu udah pasti, saudara. Kematian itu udah pasti, entah kapan. Ya, kalau di Alkitab itu ada 3 patokan tentang kematian. Ada yang umurnya 120, itu ada. Oleh karena itu orang-orang zaman dulu itu, ya, di dunia modern ini, ya, setelah air bah itu ada umur orang sampai 120, ya. Di kitab Kejadian kita temukan itu. Tapi di Mazmur itu dikatakan 70, kalau baik ya 80. Tapi antara 80 dan 70 itu banyak kesusahan. Pingin makan daging banyak, nggak bisa, darah tinggi dan sebagainya. Pingin ini itu, pingin jogging, tulang udah keropos, udah nggak bisa lagi jogging, lari dan sebagainya. Jadi banyak keinginan tetapi kemampuan tubuh nggak bisa menopang. Oleh karena itu disebutkan banyak kesusahannya, gitu ya. Ya, entah berapa, saudara, bisalah saudara nego dengan Tuhan, saudara minta berapa, mau minta 70 atau minta 80, tetapi kita akan tiba pada kematian itu. Nah, sebelum tiba, saudara, sekarang ini kita bisa memikirkan, saya karena dipesenin, ini pesanan dari kawan-kawan kita di rukun kedukaan, supaya apa? Supaya kita sebagai warga jemaat maupun simpatisan
belajar disiplin terhadap diri kita. Kalau kita bayar iuran kita, itu ringanlah beban kita pada saat kita meninggal. Tinggal kita menunggu kesedihan aja. Kita sedih ditinggal oleh anak, istri, suami, orang tua, kita sedih sesaat. Tapi kesedihan itu bisa diubah, saudara, dengan puji-pujian. Kan sudah diatur, ada puji-pujian tentang kedukaan. Kita antar yang meninggal itu dengan puji-pujian. Kalau kita udah bayar kewajiban kita, menjadi lebih ringan tugas kita. Tapi kalau nggak bayar, udah kehilangan, mikir lagi nih cari duit di mana. Oleh karena itu, saudara, bagus untuk kita tidak memberi alasan karena COVID dan terus tidak membayar iuran. Saya kaitkan dengan teks ini. Bayarlah iuran saudara. Setiap minggu ditunggu di bawah oleh pengurus. Ditunggu tuh setengah jam sampai 1 jam. Saudara bayar setahun sekali lunas. Itu untuk suka duka di sini. Suka duka di Mumbul itu minim banget juga, saudara. Kita tuh 300 kakak lebih, yang ikut di Mumbul itu cuma 42. Nah ini kalau meninggal mau kemana? Ya mungkin yang ke Kupang mau ke Kupang, yang ke Sumba mau ke Sumba, yang dari Medan mau ke Medan, yang dari Manado mau ke Manado. Ya saya kira silakan saja, nggak ada persoalan. Tetapi kalau menurut saya sih, kalau sudah di Bali ke Mumbul aja. Ya. Kalau saudara diberkati, saudara bisa kapling tempat yang lebih luas, turun temurun. Ya, cobalah ke sana. Itu sudah sama dengan yang di Jakarta itu, apa itu yang mahal itu? Ya, ada jemaat kami dulu di Untal-Untal dan di Kristus Kasih juga dikubur ya di pemakaman yang sangat elit di Jakarta itu. Saya lupa namanya itu. Jadi saudara, dalam kerangka memberantas kekhawatiran, yang pertama bayarlah kewajiban kita. Yang berikut adalah hilangkan segala bentuk kekhawatiran. COVID, oke, COVID nggak masalah. Tuhan tahu ada COVID. Betapa gelisahnya hidup kita awal-awal ya, ketika kita lihat di Wuhan tuh bulan Desember itu malah didramatisir gitu, tiba-tiba jalan gemetar-gemetar, jatuh, meninggal gitu ya. Kemudian di sini juga ada acting begitu banyak itu, habis itu ngakak gitu ya. Ini dagelan, ini ada yang serius sekali melihatnya di awal, tahu-taunya dagelan gitu ya. Itu menggambarkan saudara betapa panik dan gelisahnya kita. Tapi udah berlalu saudara, dari bulan Maret sampai menjelang Maret, sebentar lagi udah Maret. Kita kan Februari sekarang ini, setahun. God, everything is well, ya. Segalanya masih baik-baik saja. Itu tanda orang yang tidak khawatir. Tapi kalau dia khawatir dan cemas, dia akan mengambil alasan. Udah nggak bisa gini lagi, sorry ya COVID. Nggak bisa gini lagi, sorry ya COVID. Jadi COVID itu menjadi alasan baginya untuk excuse ya. Sama dengan orang lumpuh yang ditaruh di depan bait Allah. Ya, kerjasama itu, keluarganya senang juga karena dari si lumpuh ini dia dapat income. Si lumpuh juga senang, saban hari digotong, saban sore diambil. Tapi giliran dia ketemu Petrus kena batunya. Ya. Emas dan perak tidak ada padaku, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Ternyata dia bisa jalan, saudara. Padahal selama ini udah senang gitu, digotong, taruh di depan bait Allah, kemudian gini, dikasih uang, udah nyaman. Saudara, kita jangan ada dalam zona nyaman yang merugikan. Ya. Jangan juga mengambil alasan untuk tidak melakukan panggilan tugas pelayanan kita kepada Tuhan. Dan itulah penggambaran orang yang terhimpit oleh berbagai masalah. Masalah tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita takutkan. Tetapi masalah perlu dihadapi. Perlu dihadapi dengan iman dan keberanian. Saudara, dalam pengalaman itu masalah itu nggak mau lama-lama sebenarnya.
Coba kita lihat, ada nggak orang yang sakit terus bertahun-tahun di rumah kita? Kalaupun ada, tapi perbandingannya mungkin tidak banyak, paling 1-2. Ya, kalau kita sakit kepala paling satu hari 2 hari udah selesai, nggak mau dia terus-terus dia, nggak mau. Itu artinya apa? Itu hanya semacam ujian, tes terhadap kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita diberi sesuatu, lantas kita diuji, apakah kita tetap setia kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, benih yang jatuh di tanah yang subur. Dalam teks ini disebutkan benih yang jatuh di tanah yang baik menghasilkan 100 kali lipat. Jadi Tuhan itu saudara kalau mau menunggu hasil dari pekerjaan kita, itu tidak setengah-setengah, tidak nanggung-nanggung saudara, 100%, ya, 100%, 100 kali lipat, gitu ya. Untuk Lukas, tapi di teks yang lain itu sedikit lebih lunak ya. Ya, tidak bisa 100%, 60% bolehlah, tapi jangan sampai nggak ada hasil. 60% nggak bisa, berat banget tuh. Oke, kalau begitu 30%. Paling sedikit saudara 30%. Jadi kalau saudara diberi 1 oleh Tuhan, saudara harus kembangkan menjadi 3. Itu artinya. Kalau saudara dikasih 1 oleh Tuhan, saudara kembangkan menjadi 6. Atau saudara dikasih 1 dikembangkan jadi 10. Tahapannya seperti itu. Itulah ciri orang atau tanda orang yang menerima firman Tuhan, dan firman itu hidup di dalam dirinya. Firman itu menjadi inspirasi. Firman itu menjadi kekuatan. Firman itu menjadi pendorong baginya untuk tetap berkarya dan tetap setia kepada Tuhan. Yang terakhir, firman ini ditutup, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Itu sama juga dengan introitus kita tadi, yang mengatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, kalau kita mengeraskan hati kita, kita adalah orang yang sama seperti benih yang jatuh di bebatuan, tidak berakar, nggak ngefek, nggak ada artinya. Tetapi kita rindu saudara bahwa benih itu tumbuh, atau firman itu tumbuh dalam kehidupan kita dan selalu memberikan gairah, semangat dan motivasi untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Bapak Ibu, saya undang berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan untuk kembali.
Saudara-saudara, kita akan melantik pengurus PBKW GKPB Bukit Doa. Yang dilantik sebenarnya 2 saja, tetapi karena pekerjaan pelayanan itu adalah sebuah tim, oleh karena itu teman-teman yang dulu sudah dilantik dan didoakan juga akan ikut mendampingi. Saya akan undang sebagai ketua Bapak Simon Menda untuk maju ke depan, dan juga Bapak Agus Ruben Lodo sebagai wakil ketua, Bapak Jufriyadi Lakapu sebagai sekretaris, dan Imade Swastika Adi sebagai bendahara. Jadi untuk bendahara dan sekretaris saya tidak akan lantik, tetapi saya akan doakan. Sedangkan untuk Bapak Simon dan Pak Agus saya akan lantik. Sebelum saya turun dari mimbar ini, saya ingin bertanya dulu untuk Pak Simon dan Pak Agus. Bapak Simon Menda dan Pak Agus Ruben Lodo, apakah saudara berdua percaya bahwa saudara telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengurus Persekutuan Kaum Bapak atau PBKW di Jemaat Bukit Doa periode pelayanan 2018 sampai 2022? Kalau saudara percaya, silakan dijawab dengan angkat tangan, ya saya percaya. Apakah saudara percaya? Yang kedua, apakah saudara-saudara berdua berjanji untuk melakukan tugas pelayanan ini dengan sungguh-sungguh? Apakah saudara berjanji? Yang terakhir, apakah saudara bersedia untuk bekerja sama melayani sebagai sebuah tim untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan? Apakah saudara berdua bersedia?
Bapak Ibu, mohon waktunya sejenak untuk kita bersama-sama menyimak warta jemaat. Poin yang pertama dalam warta jemaat, kami, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh penata layanan yang telah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja akan selalu memberkati keluarga pekerjaan dan pelayanan dari Bapak Ibu sekalian. Poin yang kedua, surat edaran PPKM sehubungan dengan himbauan melalui surat edaran dari Bupati Badung. Untuk itu, Bapak Ibu mohon permakluman dan kerjasama dari jemaat untuk kita menaatinya bersama. Poin yang ketiga, permohonan cuti Ibu Pendeta Paulina Jasridanga. Majelis Jemaat menerima surat cuti pelayanan tahap pertama Ibu Pendeta Paulina mulai tanggal 1 sampai dengan 15 Februari 2021. Mari kita memberi dukungan kepada Ibu Pendeta Paulina dalam pasca operasi kanker dengan memberi persembahan khusus pada kotak yang telah disediakan, yang berada di sisi kanan dan kiri, di depan dan yang ada di atas kursi. Mohon perhatian dari jemaat. Poin yang keempat, rapat jemaat. Rapat jemaat hari ini dilaksanakan pada pukul 10 sampai dengan 12.30 WITA di lantai 2 dan secara online. Mohon perhatian Bapak Ibu jemaat baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah untuk mengikuti bersama-sama dalam rapat jemaat. Yang kelima, calon majelis jemaat GKPP Bukit Doa periode 2021 sampai dengan 2025 sehubungan dengan berakhirnya masa kepelayanan majelis jemaat GKPP Bukit Doa periode 2017-2021 pada bulan Juli tahun 2021, majelis jemaat dan panitia pemilihan majelis jemaat telah melakukan tahapan penjaringan dan pelatihan untuk calon majelis jemaat GKPP Bukit Doa periode 2021 sampai 2022 dan pemilihan majelis jemaat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Adapun informasi terkait calon majelis jemaat GKPP Bukit Doa, Bapak Ibu bisa melihat dalam warta gereja yang ada di dalam liturgi yang telah dibagikan di setiap sektor. Poin yang keenam, untuk pembekalan calon majelis jemaat yang akan diadakan pada Senin 15 Februari 2001 mulai pukul 19.00 WITA dengan materi membuat renungan, khotbah dan PA oleh Pendeta Inengah Swama MTH. Demikian juga Senin 22 Februari 2021 mulai pukul 19.00 WITA dengan materi psikologi, maturity, dan karakter pemimpin Kristiani oleh Ibu Emi Ambilawa, SPSI, dan Bapak Pendeta Inengah Swama MTH. Mohon perhatian dari seluruh calon majelis jemaat dan majelis jemaat. Poin yang ketujuh, pelatihan membaca not bagi song leader. Dimohon kehadiran seluruh anggota song leader pada hari Senin 8 Februari pada jam 18 sampai dengan 19 WITA. Mohon perhatiannya. Poin yang ke-8, pengurus pergantian antar waktu pengurus PBKW GKPP Bukit Doa. Pengurus PBKW Bukit Doa periode 2018 sampai dengan 2022 yang baru dilantik dan didoakan pada ibadah pagi ini. Adapun susunan pengurus yang baru sebagai berikut: Ketua Bapak Simon Menda, Wakil Bapak Agus Ruben Lodo, Sekretaris Bapak Jufri Adi Lakapu, dan Bendahara Bapak Imade Swastika Adi. Tuhan berkati. Dan poin yang ke-9, orientasi pelayanan
Saudara Julius Jeffrey Lumansi, SSI Teol, telah menyelesaikan studi teologinya di Universitas Satya Wacana Salatiga. Sambil menunggu penugasan dari Sinode GKPB, maka mulai bulan ini, Februari 2021, Saudara Julius Jeffrey Lumansi akan melakukan orientasi pelayanan di GKPB Jemaat Bukit Doa. Mohon dukungan doa dan mohon dukungan dari jemaat sekalian. Untuk informasi pada poin 12 dan 13, bagi Bapak Ibu silahkan untuk menghubungi pengurus rukun kedukaan selesai ibadah pagi ini di lantai 2. Demikian juga untuk laporan keuangan dapat dilihat dalam warta gereja, dan apabila ada yang dipertanyakan silakan untuk menghubungi langsung Bapak Penatua Tri Arjana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, saya ingin menambahkan sedikit warta ini bagi saudara yang rindu untuk bisa membaca not gitu ya. Jadi paling tidak song leadernya udah bagus banget nyanyi di atas, tapi jemaatnya gimana? Jadi akan diadakan pelatihan nih. Pelatihnya itu ada Pak Simon, ada Pak Julius, yang sudah handal, ada Pak Kanis juga. Jadi silakan datang, paling tidak tahu dasar gitu ya, paling tidak gitu. Sehingga kita kalau nyanyi di gereja juga nyambung dengan song leadernya. Bagi saudara yang ingin belajar untuk bagaimana cara membuat renungan singkat, ya, ini khususnya untuk majelis dan para calon majelis ya, karena nanti kan melayani di tempat mana saja, jadi tidak harus terikat di gereja saja. Saudara, sedikit ada skill bagaimana cara membuat renungan, mempersiapkan renungan, ya kalau mau meningkat, kalau ada bakat untuk membuat khotbah, sekali-sekali nanti gantiin saya di sini, jadi saya duduk di situ mendengarkan, jadi kita harus saling mengisi. Kemudian yang berikut, bagi saudara yang kepingin tahu siapa sebenarnya diri saudara, ini ada tes alat uji, tapi kalau mendengar kata tes jangan saudara ketakutan. Ini hanya untuk membantu saudara. Apa yang ada di pikiran saudara, apa yang ada di perasaan saudara, di hati saudara, itu bisa ketahuan dengan metode psikologi. Jadi ada Ibu Emi nanti akan memberikan satu materi dan saya juga akan memberikan satu materi. Punya saya ini singkat banget, dengan begitu orang bisa tahu siapakah aku ini, karakterku seperti apa. Sehingga dengan demikian partner ya, pasangan suami istri atau pasangan kerja bisa mengetahui dia kalau hasilnya udah seperti ini jangan dipaksakan. Kalau hasilnya sudah seperti itu kita mesti terima, jangan didorong terus, dipaksa terus seperti itu. Jadi ini bagus banget, jadi terbuka untuk umum. Jadi saudara kalau mau datang tinggal saudara bawa HP saja, karena nanti itu akan, kalau bagian saya itu akan dituntun. Saudara akan mengisi di situ, klik, itu udah ketahuan diri saudara seperti apa. Sehingga dengan demikian, oh kalau kawan kita udah kayak gini, kita harus appreciate ya, kita harus menghargai dia dan menghormati dia. Jadi saudara-saudara, manfaatkanlah kegiatan ini, mudah-mudahan tidak lebih dari 50 orang ya. Kita harus tetap melakukan dalam rangka taat prokes ya, protokol kesehatan. Baiklah saudara, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Kemana juga aku mau mengikuti.
ini adalah merupakan komitmen kami ya Tuhan. Kemanapun Engkau mengutus kami akan mengikut Engkau. Dimanapun kami berada, kami akan memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Dialah kiranya di dalam berbagai upaya yang dilakukannya untuk menghentikan penyebaran COVID-19 membuahkan hasil. Kami mendukung hamba-Mu Pendeta Paulina Jan Sridangga dalam pemulihannya. Setelah kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan dia bergumul tentang penyakitnya. Dan oleh kuasa-Mu, penyakit itu sudah diangkat dari dalam tubuhnya. Dan saat ini hamba-Mu menjalani proses pemulihan. Tuhan kiranya menghibur, menguatkan, dan menyembuhkannya. Kami doakan juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, kiranya kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan akan melingkupinya sehingga terjadi kesembuhan baginya. Kami berdoa untuk rapat jemaat yang akan dilaksanakan sebentar seusai ibadah ini. Kiranya Tuhan menolong baik yang mengikuti rapat di sini maupun di rumah masing-masing. Tuhan menyertai sehingga melalui rapat inilah kami dapat melihat pekerjaan Tuhan dan sekaligus berkomitmen untuk meneruskannya di tahun 2021 ini. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu lalu dan juga pada minggu ini, baik ulang tahun penambahan usia maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan sempurnakan sukacita di hati mereka masing-masing. Akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami dan segala kegiatan kami pada sepanjang minggu ini, baik yang sudah diwartakan dalam warta liturgi maupun kegiatan-kegiatan kami masing-masing di tempat kami. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu ya Allah untuk dapat menyertai dan memberkati kami. Ya Tuhan, sempurnakanlah kiranya doa kami seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kolekte. Sebelum kita memberikan persembahan pada pagi hari ini dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan diiringi dengan pujian jemaat NKB 208 bait yang pertama hingga ketiga, tabur waktu pagi. Di
surga, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami bawa persembahan kami berupa uang. Kami percaya yang kami persembahkan pada pagi hari ini asalnya daripada Tuhan, demikian juga bagi Tuhan sendiri. Tuhan terima kasih kiranya Engkau berkati sehingga berkat melalui uang ini yang telah kami kumpulkan boleh menjadi berkat, boleh menjadi berkat tersendiri bagi gereja GKPB Bukit Doa untuk semakin bertumbuh, baik bagi jemaat-Mu, baik di dalam segala program maupun bagi sekitar kami Tuhan yang ada di sekitaran gereja tempat ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya setiap kami yang telah memberikannya, Engkau Tuhan yang memberkati kami berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pujian, pengutusan dan berkat, kita akan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 346. Bait yang pertama dan kedua. Tuhan Allah beserta engkau. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudara hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.